Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang telah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi bersama saya Bribtu Rizka. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono memantau pembatasan dan pengendalian mobilitas warga selama PPKM di ruas DKI Jakarta dan sekitarnya. Polda Metro Jaya sendiri telah membangun setidaknya 35 titik yang tersebar di seluruh Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono memantau pembatasan dan pengendalian mobilitas warga selama PPKM di ruas DKI Jakarta dan sekitarnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Kakor Lantas menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas warga selama PPKM ini berjalan efektif, sehingga tidak ada kerumunan di objek vital yang kerap terjadi pada masa normal. Bahwa malam hari ini saya melakukan supervisi meninjau pos yang dibangun oleh Polda Metro Jaya, yaitu ini ada namanya pos pembatasan mobilitas dan ada pos pengendalian mobilitas. Polda Metro telah membangun 35 titik yang sebelumnya 10, 14 terus berkembang lagi 35 karena juga menuntut perkembangan dinamika daripada COVID-19 ini. Saya pikir ini sebuah langkah respon yang bagus dari Polda Metro. Dirlantas telah membangun titik-titik ini untuk melakukan langkah-langkah meminimalkan kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat di lapangan, terutama titik-titik kerumunan yang vital yang bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali. Kakor Lantas yang didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksa dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo ini menyebut pembatasan dan pengendalian mobilitas warga selama PPKM juga diberlakukan di wilayah lain yang termasuk dalam zona merah. Mudah-mudahan upaya-upaya maksimal yang telah dibangun Polda Metro ini juga diikuti oleh seluruh jajaran di Indonesia, terutama zona merah. Juga telah terbangun sebanyak 316 titik yang seperti dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan langkah ini diharapkan terus berjalan dan dilangkahkan secara menyeluruh, diharapkan upaya-upaya ini bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain adanya pembatasan dan pengendalian mobilitas warga selama PPKM, Polda Metro Jaya juga menyiapkan gerai vaksinasi presisi untuk masyarakat. Gerai ini akan berjalan mobile dengan target 100 orang per hari melakukan vaksin terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal yang digelar Polri dalam rangka HUT Bayangkara ke-75 di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 26 Juni 2021. Kegiatan vaksinasi massal ini akan digelar serentak di seluruh jajaran Polda se-Indonesia dengan target 1 juta orang per hari. Dalam kegiatan ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Lejen Ganip Warsito, serta para pejabat utama Mabes Polri. Jokowi sempat berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti vaksinasi massal di lapangan Bayangkara. Ia juga berbincang dengan tenaga medis yang turut melayani vaksinasi bagi masyarakat. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga melakukan perbincangan secara virtual dengan jajaran Polda yang melaksanakan vaksinasi massal di wilayah masing-masing. Ia mengatakan kegiatan vaksinasi massal pada HUT Bayangkara ke-75 harus dilakukan secara masif agar target 1 juta vaksin dapat terlaksana. Terima kasih Pak Kapolda, Pangdam semuanya, dan seluruh pimpinan daerah, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati, Wali Kota,
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara vaksinasi massal pada pagi hari ini yang dikerjakan secara serentak di seluruh Polda, di seluruh Kodam, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali. Sebagai tambahan informasi, Polri menggelar rangkaian bakti sosial serta vaksinasi massal COVID-19 dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-75 yang jatuh pada 1 Juli nanti. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah Polri untuk membantu percepatan penanganan COVID-19. Selain melalui rangkaian program pemberian bantuan sembako, Polri juga menggelar vaksinasi massal COVID-19 dengan target 1 juta orang. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian Negara Republik Indonesia memperingati HUT Bayangkara ke-75 dengan menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di lapangan Bayangkara, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kegiatan pelaksanaan baksos meliputi pemberian santunan dan sembako, pembagian jutaan masker, dan juga hand sanitizer. Memperingati Hari Bayangkara Polri ke-75 ditandai dengan menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh Indonesia. Dengan pembukaannya dilakukan oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto dan dipusatkan pembukaannya di lapangan Bayangkara Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan baksos tersebut, kegiatannya meliputi pemberian santunan dan sembako, pembagian jutaan masker dan hand sanitizer. Pelaksanaan peringatan Hari Bayangkara Polri ke-75 digelar dengan kegiatan bakti sosial serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema transformasi Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Dengan mengusung tema transformasi Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengatakan pelaksanaannya akan dimulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021. Rencananya dalam pelaksanaan baksos tersebut akan ditargetkan pemberiannya seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 selama ini. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada hari ini tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 9 September 2021 di berbagai lokasi sasaran yang telah ditentukan yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta yang diikuti seluruh Polda di Indonesia. Sebanyak 2 juta masker, 272.662 paket sembako, 272.662 botol hand sanitizer akan dibagikan ke seluruh masyarakat lintas golongan dengan tahapan awal meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan untuk kemudian diikuti keseluruhan Polda di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Irwasum Komjen Agung menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga, didampingi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono sebagai Ketua Panitia Bakso Serentak Hari Bayangkara ke-75 untuk kemudian dilakukan pelepasan tim distribusinya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian 1.900 paket sembako kepada nelayan dan pengrajin ikan asin yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021. Kegiatan ini diawali dengan membagikan paket sembako ke pemukiman warga Muara Angke secara simbolis yang diserahkan langsung oleh Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri
Kombes Pol Aris Syabudin. Kombes Pol Aris Syabudin menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-75 yang jatuh 1 Juli 2021. Ia berharap kegiatan bakti sosial ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Aris juga menuturkan dengan masih tingginya angka COVID-19 di Indonesia, Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun ini diperingati dengan mengedepankan kegiatan aksi sosial dalam rangka mendukung penguatan protokol kesehatan. Alhamdulillah hari ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75 yang insya Allah jatuh pada tanggal 1 Juli 2021. Mengingat situasi merebaknya pandemi COVID saat ini, pimpinan Mabes Polri mengarahkan agar peringatan Hari Bayangkara diperingati dengan mengedepankan kegiatan berupa aksi sosial, baik dalam rangka mendukung kegiatan penguatan protokol kesehatan maupun mendukung masyarakat, membantu masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi yang kita rasakan bersama. Hari ini alhamdulillah kita di RW 22 Kelurahan Muara Angke. Dalam kesempatan ini, Ketua RW 22 Muara Angke menghaturkan terima kasih kepada Mabes Polri yang telah memberikan bantuan sosial berupa sembako dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk warganya. Dia juga menyampaikan doa bagi Bayangkara yang akan menginjak usia ke-75. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-75 dan saya berterima kasih atas bantuan dari Mabes Polri berupa sembako untuk warga kami dan semoga bermanfaat untuk warga di wilayah Muara Angke RW 22. Diketahui peringatan Hari Bayangkara ke-75 ini mengusung tema transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 25 Juni 2021 hingga 9 September 2021 serentak di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Mapolresta Tasikmalaya menjadikan seorang anak berusia 13 tahun sebagai anak asuh setelah berbulan-bulan tinggal di Polres Tasikmalaya. Anak tersebut sebelumnya ditolak oleh warga di kampungnya karena aksi kenakalan remaja yang telah dilakukannya. Ada pemandangan tak lazim terlihat saat pelaksanaan apel pagi di Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 28 Juni 2021. Seorang anak kecil berusia 13 tahun berseragam hitam dan putih tampak di barisan depan bersebelahan dengan Kapolres Tasikmalaya, AKBP Rim Syatono. Arul Miftahul Huda namanya, berasal dari Kecamatan Salau, Tasikmalaya, berada di barisan depan untuk memberikan lembaran sambutan kepada Bapak Kapolres Tasikmalaya dalam acara rutin pelaksanaan apel pagi. Bukan tanpa sebab Arul berada di barisan terdepan jajaran anggota polisi Polres Tasikmalaya tersebut. Arul ternyata diangkat menjadi anak asuh Polres Tasikmalaya saat peringatan HUT Bayangkara ke-75. Arul menjadi anak asuh setelah dibina selama 4 bulan di ruang PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya, karena Arul sebelumnya diadukan masyarakat terkait kenakalan anak yang dilakukannya. Namun meski sudah selesai dengan kekeluargaan, Arul justru lebih kerasan tinggal di kantor polisi hingga tidak ingin kembali lagi ke kampung halamannya. Dan memang melaksanakan kegiatan kejahatan kecil, kemudian ada pemeriksaan di Polres. Kemudian karena anak ini ada perlakuan khusus dan juga ada penyelesaian hukum di luar hukum ya dengan restoratif justice dan kekeluargaan, sehingga terjadi kesepakatan tidak dilanjut. Namun dalam perjalanan ke depannya si anak ini belum siap untuk terjun ke masyarakat.
secara psikologis perlu kita sehatkan dulu, tetapi waktu di Polres malah dia nyaman, kerasan di ruang reskrim, sehingga kita sepakat untuk membina, menyekolahkan, dan seterusnya. Kenyamanan Arul di kantor Polres dia tunjukkan dengan bersikap baik dan rajin membantu kegiatan para anggota polisi Polres Tasikmalaya. Dari berbaur biasa dengan para anggota polisi, serta menunjukkan perkembangan psikologis dan perilaku yang semakin membaik. Tak jarang dari kebaikan membantu Arul, seringkali berbuah rezeki yang diberikan oleh anggota polisi Mapores Tasikmalaya, hingga mereka senang akan keberadaan Arul di lingkungan kerjanya. Adek, kenapa kerasan tinggal di kantor polisi? Kenapa? Saya betah di sini. Kenapa betahnya? Semua orang bagus-bagus. Baik-baik. Baik-baik. Polisinya baik-baiknya suka ngapain aja? Saya di sini suka dikasih uang. Terus? Suka dikasih makan. Kenapa adek nggak mau pulang ke rumah? Alasannya? Nggak mau. Kenapa? Di rumah jahat-jahat semua. Nah, jahat kenapa? Nggak boleh pulang ke sana adanya. Iya. Gitu. Tapi sama ibu sama bapak kangen nggak? Kangen. Kangen. Suka kesini ibu sama bapak? Suka. Arul mendapatkan pendampingan dari anggota Polres Tasikmalaya hingga pembelajaran yang baik. Kepolisian akan menjadikannya anak asuh serta menyekolahkan Arul masuk jenjang SMP atau pondok pesantren agar mampu mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang aparat polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan selalu simak informasi aktual serta informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.